Langsung saja saya mulai. Hari ini kita bedah konsep UTBK Soshum Geografi. Ya. Nah, jadi sebelumnya terima kasih untuk Magenta yang sudah memberikan kita fasilitas gitu ya adik-adik untuk bedah konsep UTBK Soshum. Baiklah, seperti biasa geografi. Nah, itu yang dibahas mengenai apa saja nih? Nah, yang pertama, selalu dan selalu gitu ya, Dek, ada hakikat geografi. Hakikat geografi itu berisi tentang apa saja nih? Nah, ada konsep, pendekatan, dan prinsip. Nanti ini secara ini aja ya, sedikit-sedikit nanti saya bahas lebih jelasnya. Oke, yang kedua adalah atmosfer. Nah, kalau atmosfer yang kita bahas apa nih? Lapisan atmosfer, cuaca, dan iklim. Kemudian yang ketiga ada hidrosfer. Nah, yang kita bahas adalah siklus hidrologi, perairan darat, dan perairan laut. Oke, kemudian litosfer. Nah, ini yang selalu keluar dan tidak absen gitu ya. Yang kita bahas adalah litosfer, yaitu gerak lempeng dan batuan, siklus batuan biasanya gitu. Oke. Nah, kita lanjutkan yang kedua. Yang kelima adalah pedosfer. Nah, yang pedosfer itu berkaitan dengan lapisan tanah dan klasifikasi jenis tanah. Kemudian yang keenam ada biosfer. Yang kita bahas adalah persebaran flora dan fauna. Antroposfer itu sama dengan kependudukan. Nah, apa saja nih yang dibahas? Dinamika penduduk, migrasi, komposisi penduduk. Kemudian ada peta. Nah, peta itu unsur-unsur peta dan klasifikasi peta. Kemudian penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh itu meliputi komponen dan interpretasi citra. Oke. Nah, lagi-lagi materi penginderaan jauh di subbab interpretasi citra itu juga selalu keluar dan tidak absen nih, Dek, selama 4 tahun berturut-turut setahu saya itu ya. Kemudian SIG meliputi komponen tahapan pengolahan data, yang terakhir adalah interaksi wilayah. Interaksi wilayah antara desa, kota, dan penggunaan lahannya, biasanya di pola pemukiman gitu ya. Oke, nah ini materi kita hari ini sedikit saya sisipkan konsep geografi itu ada 10 ya, kalau adik-adik masih ingat, itu di buku bedah UTBK-nya Magenta itu ada tips dan triksnya, map LJK di NKRI, meliputi morfologi, yaitu bentuk muka bumi, aglomerasi, itu pengelompokan, kemudian pola, terus letak atau lokasi, jarak, keterjangkauan, mudah atau tidak suatu wilayah itu dijangkau, diferensiasi area. Nah, di situ ada kata different, berarti perbedaan area atau perbedaan wilayah. Nah, biasanya di soal kalau jawabannya diferensiasi area itu ada pembandingnya. Jadi dibandingkan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain secara rinci, itu pasti nanti jawabannya adalah diferensiasi area. Kemudian selanjutnya ada nilai guna. Nilai guna itu sama dengan manfaat. Terus keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang itu kalau di prinsip sama dengan interrelasi ya. Jadi terkait tapi tidak ada timbal baliknya nih, Dek. Contoh misalkan kalau tsunami itu kan penyebabnya adalah gempa. Tetapi belum tentu gempa itu bisa menyebabkan tsunami. Nah, itu keterkaitan ruang. Kemudian interaksi interdependensi. Di situ ada kata depend, berarti bergantung. Artinya adalah wilayah yang saling melengkapi atau saling timbal balik. Yang ketiga ada pendekatan geografi. Nah, itu tips triksnya kerlingan ya. Ada keruangan, kata lainnya adalah spasial. Kelingkungan, kata lainnya adalah ekologi, dan kompleks wilayah, kata lainnya adalah kewilayahan atau regional. Kemudian yang terakhir ada prinsip nih. Nah, prinsip itu ada 4. Desi, disku. Deskripsi, interrelasi, distribusi, dan korologi. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan ke atmosfer. Nah, kalau kita bahas atmosfer, itu lapisan atmosfer ada 5 ya. Saya tuliskan dari bawah ke atas. Di situ ada troposfer yang berfungsi untuk perubahan cuaca dan iklim.
Jadi misal terbentuknya awan, pelangi, halu matahari, hujan, badai, itu ada di lapisan troposfer. Kemudian lapisan stratosfer itu fungsinya untuk melindungi diri kita dari sinar ultraviolet dan tempat ozon. Oke, kemudian mesosfer itu melindungi kita dari meteor. Kemudian termosfer itu fungsinya adalah untuk gelombang radio. Yang paling atas atau yang paling luar itu adalah eksosfer. Fungsinya untuk orbit satelit. Nah, kemudian cuaca dan iklim. Apa nih bedanya cuaca dan iklim? Nah, kalau cuaca itu tempatnya sempit, sedangkan waktunya singkat. Sebaliknya, jika iklim itu tempatnya luas dan waktunya lama. Misalkan nih, Indonesia beriklim tropis, punya 2 musim, yaitu kemarau dan hujan. Nah, pergantian antara kemarau dan hujan itu kan lama ya. Nah, berarti kan itu waktunya lama. Sedangkan cuaca itu kan beda ya. Misalkan teman-teman misalkan dari rumah, misal mau ke Alfamart yang jaraknya misalkan hanya 5 kilometer misal. Nah, dari rumah misalkan terang benderang nih lah, nyampe Alfamart kok hujan. Nah, berarti kan itu tempatnya sempit dan waktu pergantiannya sangat singkat. Sedangkan iklim klasifikasinya ada iklim Koppen, nanti ada iklim A, F, A, M, dan AW. Nah, ada iklim Junghun, itu berdasarkan ketinggian tempat dan tanaman. Ada iklim Alderman berdasarkan curah hujan, bulan basah dan bulan kering. Dan iklim Smith-Ferguson, ini juga sama sebenarnya, berdasarkan bulan basah dan bulan kering. Bedanya kalau Smith-Ferguson itu dikatakan basah jika curah hujannya 100 mm per tahun. Sedangkan kalau menurut Alderman yang dimaksud iklimnya itu adalah basah itu 9 bulan berturut-turut gitu ya. Oke, saya lanjutkan ke siklus hidrologi. Berarti kita sudah ke hidrosfer nih ya. Siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi, jadi sebelum terjadi hujan, nah prosesnya yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi itu penguapan ya. Penguapan yang bisa dari laut, sebenarnya juga bisa dari daratan, bisa juga dari sungai. Nah, tetapi ternyata tumbuhan itu juga bisa mengalami penguapan. Nah, namanya adalah transpirasi. Jadi setelah evaporasi itu kan uap air naik ke atas. Uap air naik ke atas dia berubah menjadi awan. Nah, disebutnya adalah kondensasi. Kemudian setelah kondensasi barulah terjadi hujan, yaitu presipitasi. Nah, kalau adik-adik amati presipitasi, itu kan air hujannya. Nah, ada yang mengalir, ada yang meresap ke dalam ke dalam tanah gitu ya. Namanya adalah infiltrasi jika dia meresap. Nah, ada yang dia langsung nih. Jadi setelah hujan airnya nggak meresap, tapi dia langsung mengalir. Nah, ini di sini itu namanya adalah run off atau kata lainnya adalah air limpasan. Gitu ya. Jadi ternyata pohon-pohon itu ada fungsinya nih, teman-teman. Nah, jadi fungsinya untuk apa? Untuk mengurangi laju run off. Jadi untuk mengurangi laju run off dan memperbesar atau memperluas infiltrasi gitu ya. Nah, setelah infiltrasi loh, kok ada air tanah dalam di sini. Nah, prosesnya, jadi kalau air tanahnya, air hujannya masih di permukaan, itu namanya adalah infiltrasi. Tetapi jika air hujannya meresap lagi sampai ke dalam tanah, nanti jadi air tanah, itu namanya adalah perkolasi, gitu ya. Jadi proses siklus hidrologi itu jadi evaporasi, kondensasi, kemudian turun hujan. Setelah hujan nanti ada run off yang airnya mengalir, bisa mengalirnya langsung ke sungai, kemudian kembali lagi ke laut gitu. Ada yang masuk ke dalam tanah atas, nah namanya infiltrasi. Kalau sudah menjadi air tanah dalam berarti namanya adalah perkolasi. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan ke pola aliran sungai. Nah,
pola aliran sungai sebenarnya ada banyak sekali, tetapi yang sering sekali keluar ketika SBM atau UTBK gitu ya, ada 5. Radial sentripetal. Nah, radial sentripetal itu dia menuju pusat. Berarti kan pusatnya ini berupa dataran rendah kan? Karena air mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Berarti di sini dataran rendah. Makanya dia ada di daerah cekungan atau basin. Kemudian radial sentrifugal, ini kebalikan dari radial sentripetal. Nah, karena ini air mengalir dari dataran tinggi ke rendah, berarti di sini daerahnya berupa pegunungan atau kata lainnya adalah dome. Kemudian dendritik. Nah, dendritik itu bentuknya seperti cabang ini ya, cabang pohon ya. Atau seperti akar. Nah, membentuk sudut lancip atau sekitar 45 derajat, kemudian berada di dataran rendah. Nah, rektangular itu sebenarnya bentuknya hampir sama dengan dendritik, bedanya kalau rektangular itu membentuk sudut siku-siku. Nah, ini kan membentuk sudut siku-siku ya, hampir siku-siku. Kemudian rektangular, oh daerahnya rektang atau retak, oh pasti berada di daerah patahan. Kemudian yang terakhir ada yang bentuknya seperti rektangular, ada yang bentuknya seperti dendritik, tapi dia percabangannya cuma di satu tempat aja nih. Nah, ini namanya adalah pinit. Pinit itu berada di daerah lereng curam. Nah, ini berarti ini misalkan daerah atasnya. Nah, yang di bagian ini berarti adalah daerah yang bagian bawah. Jadi dia kayak lereng gini. Nah, kayak gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini litosfer. Saya tidak bosan-bosan menjelaskan mengenai litosfer karena litosfer itu sering sekali keluar. Nah, kalau misalkan adik-adik memahami ya konsepnya mengenai konvergen, divergen, dan transform, jangan lupa dipahami juga mengenai peta lempeng. Sepertinya yang materi Zoom kemarin sudah saya jelaskan mengenai peta lempeng ya. Nah, sekarang saya jelaskan mengenai geraknya. Gerak lempeng itu ada 3 ya, ada konvergen, divergen, sama transform. Konvergen, diva putus, konan jadian. Konvergen, jadian berarti geraknya saling mendekat. Nah, kalau kita lihat, ini kan panahnya semuanya saling mendekat ya, Dek. Nah, nanti dilihat soalnya. Kalau soalnya panahnya mendekat, ya berarti namanya konvergen. Konvergen itu nanti akan terbentuk apa? Nah, oke. Jadi ini pertemuannya lempeng samudra sama lempeng benua ya. Continental crust itu benua berarti di darat. Dan oceanic crust itu berarti lempeng samudra letaknya ada di laut. Nah, akan terbentuk apa? Satu, pasti akan terbentuk trench. Trench itu palung laut. Kemudian terbentuk volcanic arc atau deretan gunung api. Jadi, kesimpulannya kalau gerak lempeng saling mendekat, itu akan terbentuk palung dan gunung api. Nah, sedangkan divergen, diva putus, divergen menjauh. Ini kan gerak lempengnya menjauh ya. Kalau menjauh nanti ini, nah ini dia kan pasti akan semakin melebar. Nah, kalau semakin melebar terbentuk apa? Terbentuk punggung tengah samudra atau mid ocean ridge. Jadi ini semakin melebar gitu. Jadi nanti mid ocean ridge atau pelebaran punggung tengah samudra gitu ya. Nah, kalau transform itu yang ini ya, geraknya hanya berpapasan antara lempeng satu dengan lempeng yang lain. Nah, transform nanti ini kan dia geraknya berpapasan ya. Berpapasan nanti akan membentuk apa? Akan terbentuk transform fault atau kata lainnya adalah patahan. Nah, di sini kalau lempengnya ini kan menjauh ya. Kalau menjauh berarti mid ocean ridge. Nah, kalau gerak lempengnya ini berpapasan berarti terbentuk fault atau patahan gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Masih litosfer yang tadi adalah tenaga endogen, berarti yang kita bahas ini adalah tenaga eksogen. Tenaga eksogen itu berarti dari luar. Contohnya apa? Ada pelapukan, sedimentasi, dan erosi. Pelapukan dibagi menjadi 3. Ada fisik atau mekanik. Berarti yang mempengaruhi adalah suhu,
dan topografi. Nah, kalau pelapukan kimia itu berarti pengaruhnya karena curah hujan, dan biologi jelas karena makhluk hidup. Nah, karena Indonesia itu berada di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi, maka di Indonesia itu pelapukan yang paling dominan, nah itu adalah pelapukan kimia. Walaupun ketiganya ini ada, tetapi yang dominan adalah kimia. Oke, saya lanjutkan ke sedimentasi. Sedimentasi itu adalah pengendapan. Endapannya karena satu, kalau karena air berarti fluvial ya. Kalau di sungai itu bentuknya ada delta, meander, sama gosong sungai. Kalau di laut ada istilah namanya tombolo, spit, dan bar. Itu ya. Kalau erosi oleh angin, kata lainnya adalah aeolis. Contohnya adalah Barjan dan Sanjun. Sanjun itu gumuk pasir. Kalau misal adik-adik pergi ke teman-teman pergi ke mana? Parangtritis. Nah, di situ kan di muara sungainya ada gumuk pasirnya ya. Nah, itu terbentuk karena sedimentasi oleh angin. Yang ketiga adalah erosi. Erosi kalau oleh angin namanya adalah deflasi. Contohnya apa? Contoh dari deflasi adalah mushroom rock atau batu jamur. Nah, ini kalau adik-adik suka nonton traveling gitu, nah di Kapadokia ya yang lagi ngehits kemarin-kemarin itu. Nah, kalau batuannya dia kayak terkikis, nah itu karena erosi oleh angin atau kata lainnya adalah deflasi. Baiklah, saya lanjutkan ya. Sekarang kita ke biosfer. Biosfer ya. Biosfer. Nah, kemarin sepertinya ada yang tanya, Kak, biosfernya bagaimana? Nah, sekarang saya lengkapi mengenai biosfer. Biosfer berarti persebaran flora dan fauna. Ini yang saya tekankan adalah perubahan faunanya gitu ya. Oke. Fauna dunia gitu ya. Kalau kita lihat, ini ada titik-titiknya. Nearctic berarti letaknya ada di wilayah Amerika bagian utara. Near Arctic. Oh, near Arctic gitu ya. Wilayahnya mana nih? Ya berarti ya Amerika Utara, daerah Greenland itu ya. Hewannya apa saja? Ada kalkun, ada bison, ada muskok, ada karibau, dan ada salamander. Nah, ini hewannya. Kemudian neotropik. Neotropik itu kalau nearktik Amerika Utara, neotropik berarti letaknya ada di Amerika Selatan. Wilayahnya ini meliputi wilayah Amazon. Nah, kalau misal itu ya, ada belut listrik, agak menyeramkan. Kemudian wilayah Palearktik. Palearktik itu wilayah Eropa. Oke, Palearktik wilayahnya adalah wilayah Eropa. Saya ulangi, Palearktik wilayahnya adalah wilayah Eropa, berarti hewannya yang bulunya tebal gitu ya, beruang kutub dan rusa kutub. Oh, ini saya salah nulis ya. Ini harusnya bukan Palearktik tapi Etiopian gitu ya. Bentar, saya iniin dulu ya. Saya benerin dulu ya tulisannya. Nah, ini yang benar adalah Etiopian. Maaf, saya kurang teliti sepertinya. Etiopian. Oke, sudah saya benarkan. Etiopian. Nah, Etiopian. Wilayahnya mana? Afrika. Berarti wilayah Madagaskar. Kalau adik-adik nonton kartun Madagaskar, di situ kan hewannya ada gajah, zebra, singa, kuda nil, dan cheetah gitu ya. Terus oriental. Oriental itu semua wilayah Asia, meliputi Asia Timur, Asia Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan gitu ya. Nah, hewannya apa nih? Gajah, kera, orangutan, komodo, babi rusa, cendrawasih, walabi, dan seladang. Seladang itu hewan yang ada di Asia Selatan. Nah, hewannya bentuknya kayak sapi, kayak kerbau gitu loh, Dek. Nah, istilahnya adalah seladang. Bukan istilah, penyebutannya adalah seladang. Oke, yang terakhir adalah Australis. Australis itu berarti kanguru, koala, dan burung kiwi gitu ya. Oke, sekarang kita langsung saja ke penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh. Komponen penginderaan jauh, tenaga, ada aktif dan pasif. Kalau pasif itu artinya tidak bisa di otak-atik ya. Berarti kan sinar matahari, cahaya matahari. Objek berarti permukaan bumi. Sensor itu yang menangkap atau yang menangkap gambar gitu ya.
Sensor itu ada foto berarti pakai kamera. Kalau non foto berarti menggunakan gelombang elektromagnetik. Kemudian jendela atmosfer. Apa itu jendela atmosfer? Ya berarti atmosfer kita. Wahana. Wahana itu pembawa sensor, contohnya pesawat, drone, helikopter, dan lain-lain. Citra. Citra itu hasil akhir dari penginderaan jauh. Nah, contoh dari citra itu apa sih? Nah, misalkan adik-adik ini ya sering pakai Google Map. Saya yakin Google Map itu kalau misalkan dipakai settingannya adalah satelit, nah itu adalah hasil dari penginderaan jauh gitu ya. Nah, interpretasi citra ini yang sering sekali keluar, interpretasi citra yaitu tekstur, pola, skala, rona, warna, situs, asosiasi, bayangan, bentuk, dan usia atau umur. Nanti di soal saya jelaskan ya. Oke. SIG, Sistem Informasi Geografi. Nah, ini kita ke hampir yang terakhir ya, SIG, Sistem Informasi Geografi. Komponennya adalah, karena SIG itu berbasis komputer, jadi komponennya itu ya sama kayak komponen komputer, ada software berarti aplikasinya, ArcGIS, MapInfo, ERDAS, IRWIS gitu ya. Kalau hardware itu berarti perangkat kerasnya. Nah, kan teman-teman sudah nggak asing nih ya, ada mouse, ada printer, dan lain-lain. Nah, ini saya sebutkan yang agak asing, yaitu plotter. Plotter itu printer dengan ukuran yang besar, dan digitizer. Digitizer itu alat digunakan untuk mengubah data data analog ke data digital gitu ya. Brainware ya berarti manusianya yang mengoperasikan. Kemudian input SIG itu berarti dari citra, peta, dan data teristris. Data teristris itu diambil dari lapangan. Kemudian tahap pengolahannya atau kata lainnya adalah manipulasi, itu ada buffering, scoring, dan overlay. Outputnya berarti ya peta baru dan peta digital. Nah, sekarang kita langsung saja bahas ke soal gitu ya. Terima kasih teman-teman yang baru bergabung. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki objek wisata seperti Pantai Indrayanti di Gunung Kidul, Candi Borobudur di Magelang, Candi Prambanan di Sleman, Malioboro, wisata alam Gunung Merapi di Klaten. Prinsip geografi yang sesuai dengan hal tersebut adalah Oke, teman-teman yang lain yang baru bergabung boleh banget kalau mau ikut menjawab silahkan di chat ya menjawabnya. Oke. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Yang A, ada prinsip korologi. B, prinsip deskripsi. C, prinsip distribusi. D, prinsip ekologi. Dan E, prinsip interaksi. Oke, dari sini kita bisa menepis ya. Menepis itu apa? Membuang jawaban yang tidak perlu. Prinsip interaksi kan tidak ada, berarti yang E salah. Sekarang tinggal A, B, C, atau D nih. Nah, masih ingat prinsip geografi itu ada 4 ya. Prinsip geografi itu ada 4. Korologi, nah ini prinsip geografi ada 4. Ada prinsip deskripsi, yaitu penjelasan. Interrelasi, yaitu keterkaitan, tetapi tidak ada timbal baliknya nih. Contohnya, misal, ini tips triknya kata kuncinya sehingga sih itu ya. Distribusi itu gabungan dari semua prinsip. Kalau wilayah jawaban yang sesuai itu adalah prinsip yang paling sesuai jawabannya adalah prinsip distribusi. Jawabannya adalah C gitu ya, teman-teman. Oke, mungkin ada yang ditanyakan atau bingung, silahkan chat ya. Di situ kan ada tempat untuk kita chatting-chatting untuk bertanya gitu ya. Baik, saya lanjutkan ke soal atmosfer. Oke. Letak suatu wilayah
mempengaruhi tingkat penyinaran matahari. Hal ini dipengaruhi oleh letak suatu wilayah mempengaruhi tingkat penyinaran matahari. Contoh misalkan Indonesia daerah tropis, letak lintang rendah ya, 6 derajat LU sampai 11 derajat LS. Dibandingkan dengan wilayah Eropa, misalkan wilayah Eropa punya lintang yang sedang. Nah, lintang sedangnya berapa nih? Antara 66 ya. Nah, kita lihat di situ saja kalau Eropa penyinarannya sedikit daripada Indonesia. Nah, ini ya penjelasannya. Letak astronomis itu letak lintang. Astronomis kan ada letak lintang dan letak bujur. Kalau letak lintang itu pengaruhnya terhadap perbedaan iklim, sedangkan letak bujur itu pengaruhnya terhadap perbedaan waktu. Nah, jadi letak lintang itu mempengaruhi apa nih? Ya, mempengaruhinya adalah karena perbedaan iklim. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Soal atmosfer yang kedua. Yang banyak digunakan atau wilayah yang Jawa adalah klasifikasi iklim yang pertama, vegetasi, hujan, bulan berturut-turut, dan bulan kering. Suaranya kurang jelas, baik-baik. Ada bulan basah dan ada bulan kering. Bagaimana? Sudah jelas suaranya ya? Oke, sudah jelas? Baik. Sebentar. Oke. Kan? Ada bulan basah dan ada bulan kering. Nah, bulan basah all the man itu adalah 9 bulan basah berturut-turut, sedangkan curah hujannya adalah sekitar 200 mm gitu ya. Nah, sedangkan bulan keringnya itu lebih dari 3 bulan. Jadi kalau bulan basah 9 bulan, kalau bulan keringnya 3 bulan gitu ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk menentukan tanaman pertanian. Biasanya padi gitu ya. Oke, jadi jawabannya kira-kira yang mana nih? Nah, masih ada nih, masih ada. Ada iklim Koppen. Iklim Koppen itu berdasarkan curah hujan dan suhu. Nanti ada AF, AM, AW itu loh. Nah, kemudian iklim MOR. Iklim MOR itu berdasarkan curah hujan juga. Bedanya kalau iklim MOR itu bulan basahnya ini kebalik ya, lebih dari 100 dan bulan keringnya kurang dari 60 gitu ya. Oke, sebentar saya benerin dulu. Oke. Lebih dari 100 dan kurang dari 60. Baik. Nah, itu iklim iklim MOR ya, berdasarkan curah hujan. Yang terakhir ada iklim Smith-Ferguson. Jadi, all the man, MOR, Smith-Ferguson itu sama ya, Dek ya. Sama-sama berkaitan dengan curah hujan. Bedanya kalau Smith-Ferguson itu bulan basahnya lebih dari 100 mm per tahun, sedangkan bulan keringnya kurang dari 60 mm per tahun. Nah, bisa kita lihat ya bedanya di sini. Baik, jadi jawabannya apa nih? Nah, jelaskan jawabannya adalah B. Iklim all domain itu berdasarkan curah hujan yang digunakan agroklimat. Berarti agro itu kan tanaman, klimat itu iklim. Berarti jawabannya adalah all domain, gitu ya. Baik, saya lanjutkan ke soal hidrosfer. Nah, faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan terumbu karang di pantai Indonesia
bagian barat tidak seluas di Indonesia bagian timur. Adalah, oke. Sekarang kita lihat syarat hidup terumbu karang dulu. 1. Yang pertama, salinitas sesuai. Salinitas itu kadar garamnya. Kadar garam untuk terumbu karang itu kurang lebih 20 sampai 25. Ya, kadar garamnya 20 sampai 25. Kemudian Indonesia di bagian barat itu kan curah hujannya tinggi dibanding Indonesia di bagian timur. Maka kadar garam atau salinitas di bagian barat itu lebih sedikit daripada lebih kecil daripada di bagian timur gitu ya. Intinya gini, di barat itu rasanya nggak seasin yang di timur gitu ya. Kemudian berarus tenang. Indonesia bagian barat itu bukan kategori arus tenang ya. Kemudian temperatur hangat. Nah, ini keduanya baik bagian barat atau timur sama-sama punya temperatur yang hangat. Kemudian daerahnya terang. Terang tuh maksudnya masih bisa ditembus atau masih bisa ditembus oleh cahaya matahari. Kemudian perairan dangkal. Suplai sedimen rendah. Suplai sedimen rendah itu tergantung atau berbanding lurus dengan arus dan gelombangnya. Nah, kebetulan di Indonesia bagian barat itu gelombangnya lebih tinggi dibanding arusnya juga lebih tinggi dibanding di bagian timur. Makanya di sana terumbu karangnya lebih bervariasi ya di bagian timur. Oke, jadi jawabannya yang mana nih? A, curah hujan di Indonesia bagian barat rendah. Ini tidak sesuai ya, karena di bagian barat itu curah hujannya justru tinggi. B, curah hujan di Indonesia bagian timur tinggi. Oh, ini kebalik ya, A dan B itu kebalik. Harusnya yang barat tinggi, yang timur rendah. C, curah hujan di bagian barat tinggi. D, salinitas dan arus laut di Indonesia bagian barat rendah. Salah ya, salinitasnya rendah tapi arusnya tinggi. E, salinitas di Indonesia bagian timur tinggi. Nah, di bagian timur itu salinitasnya benar tinggi. Tetapi, nah, yang paling tepat, nah ini jawabannya menjebak nih ya, Dek ya. C dan E itu kan hampir sama. Nah, tapi yang sesuai adalah yang C. Curah hujan di Indonesia bagian barat tinggi. Nah, jawabannya adalah C. Oke. Dari 3 soal ini, apakah teman-teman ada yang tidak sesuai loh Kak, harusnya jawabannya ini nih Kak, gitu misalkan. Oke. Nggak ada ya, nggak ada yang tidak sesuai ya, semuanya sesuai ya. Baiklah, saya lanjutkan ke soal hidrosfer yang kedua. Tujuan pembuatan sumur resapan dalam usaha meningkatkan infiltrasi adalah A. Mencegah banjir dan kekeringan di daerah hilir. B. Mencegah banjir dan kekeringan di daerah hulu. Mencegah banjir dan kekeringan di daerah hulu. Itu nanti bukan pembuatan sumur ya, tetapi ini reboisasi. Terus meningkatkan cadangan air dan mengurangi runoff. D. Mengoptimalkan drainase dan mengurangi runoff. E. Mempertahankan kesuburan tanah dan meningkatkan runoff. Oke, kita ke siklus air yang tadi ya, siklus hidrologi yang tadi ya. Oke, siklus hidrologi. Seperti yang kita tahu, siklus hidrologi tadi kan ada runoff ya, runoff itu ini air limpasan. Nah, ini infiltrasi. Nah, jadi selain pepohonan, agar tidak terjadi runoff air limpasan, nah agar air limpasannya tidak mengalir, itu perlu dibuat sumur resapan agar air limpasannya itu bisa masuk ke sumur resapan. Berarti kan mengurangi runoff ya, dan menambah infiltrasi. Nah, kalau tidak runoff berarti kan airnya infiltrasi. Gitu. Jadi jawabannya mengurangi runoff
dan menambah infiltrasi atau menambah cadangan air. Jadi jawabannya yang sesuai adalah C, meningkatkan cadangan air dan mengurangi runoff. Oke, saya lanjutkan ke soal litosfer. Nah, ini ya. Keberadaan palung samudra seringkali menandakan bahwa di wilayah tersebut merupakan zona. Oke, jadi palung itu terbentuk karena apa gitu ya? Divergen, konvergen, transform, graben, dan slang atau sesar mendatar. Sebenarnya sesar mendatar itu terbentuk karena adanya graben dan slang ya. Oke, mari kita lihat secara keseluruhan. Jadi tadi kalau lempengnya palung ya, palung tuh mana? Ocean Trench, ini ya, trench itu di daerah sini berarti terbentuknya. Nah, terbentuknya karena ini nih lempengnya saling mendekat. Ini kan menunjam ke bawah ya, lempeng samudranya menunjam ke bawah karena lempeng samudra itu bersifat tipis. Sedangkan lempeng benua, ini lempeng benuanya, nah itu dia tidak menunjam karena bersifat tebal. Kalau dia saling menunjam terbentuk apa? Trench atau palung dan gunung api. Itu ya. Saling mendekat berarti lempengnya. Kalau saling mendekat tadi namanya adalah konvergen gitu ya. Terus di situ ada graben dan slang. Graben dan slang itu terbentuk karena gerak lempeng yang saling berpapasan. Tadi kan ada penjelasannya namanya apa tadi? Fault itu ya. Nah, fault itu berarti patahan. Patahan nanti bentuknya nah seperti ini. Ini patahan. Ketika permukaan bumi kita patah, berarti ada yang anjlok ke bawah gitu ya. Nah, yang jatuh anjlok ke bawah ini namanya adalah graben. Nah, yang tetap di atas itu namanya adalah horst. Jadi kan ini awalnya sama nih, ketinggiannya sama. Kemudian karena adanya gerak transform, akhirnya patah, jatuh ke bawah gini. Nah, yang jatuh ke bawah, nah ini kan ada anak panahnya nih. Nah, kalau yang jatuh ke bawah, ini berarti namanya adalah graben, yang di atas, tetap di atas, itu namanya adalah horst. Oke, jadi kalau palung tadi namanya adalah konvergen, gerak lempeng yang saling mendekat, gitu ya. Oke, ini contohnya ini ya, contoh gambarnya. Kalau mendekat, gunung api. Gunung api itu luka, gunung apinya apakah hanya terjadi di darat saja? Tidak, tetapi juga ada yang di laut. Di Indonesia kan contohnya adalah gunung yang di laut adalah yang di Selat Sunda itu gunung gunung apa namanya? Saya kok lupa. Eh, Krakatau. Nah, yang di Selat Sunda itu Gunung Krakatau itu kan terbentuk karena subduksi atau gerak konvergen antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia gitu ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, mari kita lanjutkan ke soal litosfer lagi, tetapi berkaitan dengan apa namanya gunung api ini ya. Bentang alam yang terbentuk pipa atau bantal yang terbentuk dari lava yang membeku pada kepundan gunung api adalah A. Lava plak landform, B. Morfologi mar, C. Volcanic neck, D. Parasit cone, E. Volcanic remnant landform. Oke. Jadi itu yang jawabannya tidak mungkin adalah morfologi mar. Kenapa? Karena morfologi mar itu adalah bentuk gunung api. Bentuk gunung api kemarin kan ada 3 ya, mar, kemudian strato, ya toh, kemudian perisai. Jadi ada 3. Oke. Kita lihat dulu gambarnya. Nah, gunung api dikatakan gunung api itu kalau dia punya magma chamber atau kata lainnya adalah batolit. Nah, bahasa Indonesianya adalah dapur magma. Ya, kemudian ketika gunung api mau meletus, batolit magma, ini kan mau keluar ya. Nah, keluarnya lewat mana nih? Dia bisa keluar lewat samping, kawah samping,
Nah, lewat kawah samping ini berarti kata lainnya adalah secondary cone atau parasit cone atau kawah samping ya. Terus kemudian, nah jalannya magma ini yang lurus langsung jalan tolnya magma gitu ya istilahnya. Jalan tolnya magma yang dia bisa langsung ke diatrema atau langsung ke ini main chimney. Nah, kata lainnya adalah diatrema. Ini tuh diatrema. Diatrema tuh kata lainnya adalah kawah atau kaldera gitu ya. Nah, jalan tolnya ini namanya adalah volcanic neck. Nah, volcanic neck atau kata lainnya adalah diatrema. Nah, ketika gunung api itu tidak cukup tenaga untuk mengeluarkan lavanya, kemudian misalkan di sini ada magma, tetapi dia sedang membeku, nah, kan akan menjadi sumbat lava nih, nggak bisa meletus gunung apinya. Nah, sumbat lava ini disebutnya adalah lava plak, gitu ya. Lava plak atau sumbat lava. Ini contohnya kalau di Indonesia itu sebelum Gunung Kelut meletus. Nah, sebelum Gunung Kelut meletus, orang-orang bilang bahwa di kawahnya itu ada gunungnya lagi. Orang-orang menyebutnya adalah wah anak Gunung Kelut gitu ya. Padahal itu bukan anak Gunung Kelut sebutannya kalau di vulkanik ya. Itu adalah lava plak atau sumbat lava. Nah, kemudian ketika magmanya sudah ini apa meleleh keluar, nah ini lava flow, lelehan lava gitu ya. Jadi yang perlu kita ketahui bagian-bagian dari gunung api itu yang pertama adalah batolit atau magma chamber atau kata lainnya adalah dapur magma. Kemudian magma kalau pengen keluar langsung lewat diatrema, nah ini lewat diatrema itu namanya adalah volcanic neck atau diatrema. Nah, letusan gunung itu tidak hanya lewat kaldera saja, tapi dia bisa lewat samping, namanya adalah secondary cone atau parasit cone. Nah, apakah cuma bisa lewat satu aja? Enggak, bisa lewat mana aja. Lewat sini bisa, lewat sana bisa gitu ya. Tergantung sama ini, kekuatan dorongan magmanya untuk keluar. Kemudian magma yang keluar melalui kaldera. Nah, ini kaldera ya, atau kata lainnya tadi adalah apa? Kawah. Oh iya, sebentar ya Fadila, saya jelaskan bedanya hulu dan hilir. Oke, jadi jawabannya apa nih? Jawabannya. Oke, jawabannya bentang alam yang terbentuk pipa atau bantal yang terbentuk dari lava yang membeku pada kepundan. Berarti kan sumbat lava ya. Sumbat lava tuh kata lainnya adalah lava plak. Oke, baik kita kembali ke soal yang tadi ya mengenai bedanya hulu dan hilir apa ya, Kak? Baik. Bedanya hulu dan hilir. Oke. Hilir sungai. Nah, hilir itu berada di muara sungai ya. Jadi hilir itu hilir itu sudah di muara sungai, berarti dia sudah mendekati laut. Itu hilir. Nah, sedangkan hulu, hulu itu apa? Hulu itu berarti induk sungainya, berarti yang masih ada di pegunungan. Gitu ya. Jadi hilir itu yang sudah di dataran rendah, sedangkan hulu itu yang masih di atas, masih ada di laut gunung. Hilir itu dekat laut, kalau hulu itu sudah masih ada di dekat gunung gitu ya, Dek. Jadi bedanya itu. Oke. Saya lanjutkan ke soal berikutnya. Oke. Oh, ini yang tadi ya. Oke, sekarang kita bahas biosfer. Biosfer, wilayah oriental meliputi wilayah Asia, di antaranya Asia Tenggara, Asia Selatan. Jadi wilayah oriental tadi kan meliputi seluruh wilayah Asia ya, di antaranya Asia Tenggara dan Asia Selatan. Asia Tenggara itu berarti Indonesia, Kamboja, Singapura, Malaysia, Laos, Filipina, itu ya. Sedangkan Asia Selatan itu
India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, itu selatan. Pertanyaannya adalah fauna khas oriental berikut ini adalah A. Orangutan, bekantan, dan cendrawasih. B. Siamang, koala, dan wallaby. C. Bison, unta, dan kanguru. D. Seladang, harimau, dan bekantan. E. Beruang madu, gajah, dan kalkun. Oke, kalau kita amati soal ini, jawabannya sangat menjebak sekali ya, Dek ya. Jawaban A, orangutan, bekantan, dan cendrawasih itu kan masuk ke dalam wilayah Asia ya. Nah, masuk ke dalam wilayah Asia. Harusnya jawabannya yang A bener dong. Nah, ternyata di pertanyaan tadi yang ditanyakan adalah Asia Tenggara dan Asia Selatan. Jika A itu benar, tapi A itu hanya untuk wilayah Asia Tenggara. Sedangkan B, koalanya yang salah. Sedangkan C, bison, unta, kanguru, wes itu semuanya berarti bukan. D, seladang, harimau, dan bekantan. Nah, ini yang paling sesuai karena tadi seladang kan sudah saya jelaskan kalau seladang itu merupakan hewan mamalia, bentuknya seperti sapi atau seperti kerbau. Wilayahnya ada di daerah India. Nah, India itu kan masuk ke dalam wilayah Asia Selatan. Nah, kita lihat ya pembahasannya. Nah, ini tadi adalah wilayah oriental ya. Oriental itu berarti Asia Tenggara, ini Asia Tenggara, Asia Timur, kemudian Asia Selatan. Di sini Asia Selatan. Oke, hewannya apa nih? Gajah, kera, orangutan, komodo, babi rusa, cendrawasih, wallaby, dan seladang. Oke, mungkin ada yang ditanyakan sampai sini. Boleh loh kalau mau tanya. Nah, oke, saya lanjutkan ya kalau begitu. Nah, jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita membahas tentang kependudukan. Manfaat data komposisi penduduk berdasarkan usia adalah untuk menentukan, berdasar usia itu untuk menentukan apa? Nah, komposisi penduduk berdasar usia. Ini saya jelaskan dulu ya. Nah, komposisi penduduk adalah penggolongan penduduk berdasar kriteria tertentu. Kriterianya berdasarkan apa? Ya bisa berdasarkan usia, bisa berdasarkan jenis kelamin, bisa berdasarkan pendidikan, bisa berdasarkan pekerjaan atau pendapatan gitu ya. Nah, tetapi kalau kita mau buat piramida penduduk, nah komposisi penduduknya itu hanya dua nih Dek, hanya berdasarkan usia dan jenis kelamin. Itu ya. Oke. Jadi komposisi penduduk tadi artinya adalah penggolongan penduduk berdasar kriteria tertentu. Oke, berdasarkan usia, karena soalnya berdasarkan usia gitu ya. Berdasarkan usia itu, kalau kita bahas usia, nah usia penduduk itu kan ada usia muda. Usia muda sekitar 0 sampai 14 tahun. Nah ini kayaknya anak SMP ya, anak kecil sampai anak SMP. Terus produktif itu 15 sampai 64 tahun. Nah, saya yakin teman-teman itu sudah masuk di usia produktif gitu ya. Terus ada usia tua. Usia tua itu 65 tahun ke atas. Nah, komposisi penduduk berdasarkan usia ini bisa kita gunakan atau bisa kita analisis untuk menggambarkan angka ketergantungan. Jadi kalau angka ketergantungan kan berarti ada penduduk yang tergantung dan ada penduduk yang menanggung. Yang tergantung siapa? Ya tergantung usia muda dan tua. Yang menanggung siapa? Ya pasti usia produktif. Jadi yang menanggung itu usia produktif itu ya. Jadi kita itu masuk ke dalam menanggung gitu ya, Dek. Menanggung yang tergantung gitu. Oke, nah manfaatnya untuk apa? Itu tadi menghitung beban ketergantungan. Ingat, usia produktif itu yang menanggung beban. Menanggung beban ketergantungan. Yang tergantung adalah usia muda dan tua, atau kata lainnya adalah usia non-produktif. Gitu ya.
Oke, saya lanjutkan berdasarkan jenis kelamin. Yang kita tahu jenis kelamin kan cuma ada dua ya, laki-laki dan perempuan. Nah, walaupun di Thailand sana jenis kelaminnya banyak, tapi kan KTP-nya jenisnya cuma laki-laki dan perempuan saja gitu ya. Oke. Manfaat, karena berdasarkan jenis kelamin hanya laki-laki berbanding dengan perempuan, nah manfaatnya untuk apa? Menentukan besarnya angka kelahiran. Ditentukan oleh siapa ya? Ditentukan oleh jumlah perempuannya. Jadi suatu wilayah jika jumlah perempuannya banyak, nah bisa diprediksi wilayah tersebut nanti angka kelahirannya lebih tinggi daripada wilayah yang jumlah penduduk perempuannya sedikit. Gitu ya. Nah, gimana nih? Jadi jawabannya dari uraian yang sudah saya jelaskan. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Manfaat komposisi penduduk berdasar usia. Oke, jawaban yang tepat adalah A ya, untuk perhitungan beban ketergantungan. Oke, saya lanjutkan ke soal penginderaan jauh. Penginderaan jauh. Nah, ini interpretasi citra. Seperti yang sudah saya jelaskan, interpretasi citra itu selalu keluar tidak pernah tidak gitu ya. Identifikasi perbedaan hutan dan danau dilakukan melalui interpretasi foto udara menggunakan unsur interpretasi citra. Ada tekstur. Tekstur itu kasar atau halusnya suatu objek. Biasanya kalau air itu kan nggak ada ini ya, nggak ada yang menonjol ke atas, nggak ada yang lebih pendek, nggak ada yang lebih rendah gitu ya kan, air sama ya ketinggiannya ya, biasanya dia bertekstur halus. Kemudian pola, nah pola ini biasanya digunakan untuk pola pemukiman, apakah polanya mengelompok ataukah polanya memanjang gitu ya. Kemudian tekstur apa, skala ya, skala penginderaan jauh itu sama kayak skala peta. Kemudian rona itu tingkat kecerahan. Nah, suatu objek itu bisa kita lihat kalau ronanya terang atau gelap. Kalau terang berarti banyak memantulkan cahaya, kalau gelap berarti sedikit memantulkan atau banyak menyerap cahaya, gitu ya. Kemudian warna, ya berarti pakai warna aslinya. Pohon misalnya warnanya hijau, gitu ya. Situs itu biasanya kaitannya sama bentang alam. Misalkan pantai, terus danau, sawah. Gitu. Asosiasi itu berkaitan dengan objek lain. Misalkan nih, kamu dikasih foto, teman-teman dikasih foto foto udara ya, penginderaan jauh. Kemudian disuruh melihat, kamu menyimpulkan bahwa daerah itu adalah stasiun. Nah, kenapa kamu bisa menyimpulkan stasiun? Pasti asosiasinya dengan rel kereta api. Gitu ya. Oke. Kemudian bayangan. Bayangan itu objek yang punya ketinggian tertentu. Biasanya digunakan untuk melihat usia padi. Bentuk. Nah, kalau dilihat dari atas, bangunan yang bentuknya IL dan U, nah, IL dan U itu biasanya berupa bangunan sekolah. Oke. Kemudian usia atau umur. Nah, ini dilihat dari perubahan objeknya. Misalkan nih, misalkan tahun 93 misalnya. Tahun 93 GBK itu belum ada misalkan ya deh ya. Masih berupa lahan kosong. Kemudian pada tahun 98 GBK, nah Gelora Bung Karno itu misalkan dibangun sedemikian bagusnya. Nah, berarti kan itu perubahan objek. Jadi jawabannya adalah bentar. Jadi jawabannya adalah B. Dilihat dari ronanya, hutan itu berwarna gelap. Sama, danau itu juga berwarna gelap. Nah, karena apa? Karena danau itu kan air ya, hutan itu kan daun. Dia sedikit menyerap cahaya atau berarti dia sedikit memantulkan cahaya, banyak menyerap cahaya.
Dilihat dari warnanya juga begitu. Nah, warnanya juga kalau danau itu cenderung lebih gelap daripada hutan. Jadi jawabannya adalah B. Oke, saya lanjutkan ke soal yang penginderaan jauh kedua. Nah, ini kamu suruh menentukan nih. Kayak yang tadi saya bilang ya. Interpretasinya punya ciri-ciri memiliki rona cerah, berbentuk persegi panjang, tekstur halus, berasosiasi. Nah, ini ada kata berasosiasi dengan tiang gawang. Oke, berwarna cerah itu kan berarti dia banyak memantulkan cahaya matahari, berarti berupa benda padat. Objeknya padat. Berbentuk persegi panjang, bisa jadi itu adalah lapangan basket atau lapangan bola atau padang rumput atau lahan kosong. Oke. Tapi ada kata kuncinya nih, berasosiasi dengan tiang gawang. Nah, rona cerah kalau banyak memantulkan cahaya, gelap jika banyak menyerap cahaya, teksturnya halus. Kasar itu kita bahas tanaman ya. Kalau kasar itu jarak tanamannya renggang dan tingginya beda. Kalau sedang berarti jarak tanamannya renggang tapi tingginya sama. Kasar itu contohnya adalah hutan, sedangkan kalau sedang, tekstur sedang itu contohnya adalah daerah rawa atau daerah mangrove gitu ya. Terus kalau teksturnya halus, itu biasanya tanamannya jaraknya rapat dan tingginya sama. Contohnya biasanya ini, tanaman padi, padang rumput, itu kan jarak rumput satu dengan rumput lain, jarak padi satu dengan yang lain itu kan sangat rapat ya. Kemudian tingginya juga sama. Biasanya dia bertekstur halus. Nah, ada kata kuncinya nih, berasosiasi dengan tiang gawang. Nah, dari A, B, C, D, E itu yang ada gawangnya itu kan cuma satu. Yaitu adalah apa? Lapangan. Nah, asosiasi berkaitan dengan objek lain. Contohnya stasiun berasosiasi dengan rel. Lapangan basket berasosiasi dengan ring. Terus lapangan upacara biasanya asosiasinya dengan tiang bendera. Oke, padang rumput tidak berasosiasi dengan tiang. Halaman parkir apalagi dia juga tidak berasosiasi dengan tiang. Lahan kosong juga. Jadi yang sesuai jawabannya adalah kok A, jawabannya B ya ini, lapangan bola. Wah, keliru nih nulisnya sebentar. Nah, jawabnya yang sesuai adalah lapangan bola. Oke. Kita lanjutkan ke SIG, Sistem Informasi Geografi. Sistem Informasi Geografi. Pertanyaannya, buffering adalah salah satu teknik dalam analisis yang dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi geografi. Khususnya adalah A. Menentukan rawan banjir. B. Sistem proyeksi peta. C. Menduplikasikan peta dasar ke peta baru. D. Menempatkan grafis satu peta di atas peta yang lain. Atau E. Memperindah tampilan peta. Oke. Jadi SIG tadi kan tahapannya ada input, manipulasi atau pengolahan dan output ya. Nah, ini kebetulan buffering itu masuk ke dalam tahapan manipulasi data atau pengolahan data. Ini sebelumnya saya minta maaf ya kalau berupa tulisan tangan karena saya kreatif nih kalau mau buat garis-garis seperti ini kalau di laptop ya. Semoga tulisannya jelas bisa dibaca. Kalau misal tidak jelas silahkan cat gitu ya, Dek. Oke, tahapan manipulasi data itu ada 3. Yang pertama adalah buffering. Buffering itu analisis lebar atau analisis luas. Contoh di sini. Nah, ini misalkan wilayahnya terdampak banjir gitu ya. Ketika wilayah ini terdampak banjir, yang tergenang hanya 1 meter misalkan. Suatu ketika dari tahun ke tahun wilayahnya itu semakin luas terdampaknya banjir menjadi 2 meter. Nah, berarti kan buffering namanya. Kemudian scoring. Scoring itu berkaitan dengan angka atau
angka yang dijadikan sebagai parameter atau petunjuk. Jadi misalkan di suatu peta ada angkanya 1, 2, 3 gitu. Nah, skornya 1, 2, 3, dia dikasih keterangan sebagai parameter. Berarti sebagai keterangan. 1, daerah 1 ini, oh berarti daerahnya landai. 2, oh daerahnya terjal nih, wilayah nomor 2. Nomor 3, wilayahnya juga landai. Nah, jadi kayak dikasih keterangan gitu loh. Itu namanya scoring. Keterangannya berupa angka ya. Kalau berupa huruf nggak bisa, harus berupa angka. Oke, yang terakhir adalah overlay. Overlay itu tumpang susun. Artinya adalah gabungan beberapa peta. Nah, kalau kita lihat di ABC-nya tadi kan ada pilihan D, itu kan menempatkan grafis satu peta di atas peta lain. Nah, yang dimaksud D itu adalah overlay ya. Overlay itu gimana sih? Misalkan ini ada dua peta, ada peta A dan peta B. Peta A ada wilayah nomor 1 dan nomor 2, peta B juga gitu, ada wilayah 1 dan 2, di mana peta A1 itu daerahnya yang berlereng curam. Sedangkan peta A2 itu wilayahnya landai. Nah, peta B1 itu punya curah hujan tinggi, sedangkan B2 mempunyai curah hujan yang rendah. Kalau di-overlaykan atau ditumpuk, nah itu kan hasilnya begini ya. Ini tadi wilayah A1 sama B1. Ini ya, A1, B1 di sini. Berarti wilayah ini A1, masih A1, B2. Wilayah lainnya dan B1. Ini B1. Nih Dek ya, bisa kita simpulkan bahwa oke, saya lanjutkan. Rawan longsor itu ada di ditumpuk petanya, akhirnya bisa dihasilkan. Oh iya, mungkin teman-teman ada yang ditanyakan karena waktunya sudah 1 jam ya, nggak kerasa ya. Teman-teman, baiklah, mungkin ada pertanyaan, silahkan jika ingin bertanya. Itu ya. Silahkan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, karena waktunya sudah habis ya ternyata tidak terasa, baiklah. Terima kasih karena sudah ngantuk-ngantuk gitu ya. Oke, semoga usaha adik-adik ini membuahkan hasil gitu ya. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Semoga hari ini bermanfaat. Saya doakan semoga nanti hasilnya sesuai dengan keinginan gitu ya, lolos SBMPTN. Sampai di sini dulu. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.